Bapak siapa Pak sebelumnya? Pak Imron. Iya, Pak Imron dari kelompok tani ya. Kelompok tani termasuk Gapoktan, ketua Gapoktan. Ketua Gapoktan Sri Tani, Desa Kalijati, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Komunitasnya padi ya Pak? Iya, Padi aja nih. Ini kalau di Gapoktan ini sendiri sebelumnya ada berapa anggota sih Pak? Kalau anggota, kalau keseluruhan itu 160-an terdiri dari 5 kelompok tani. Karena Gapoktan ini di bawahnya ada kelompok-kelompok tani. Ya, kalau Gapoktan itu kan gabungan dari kelompok-kelompok tani. Nah, kelompok taninya ada 5. Di Jebung ada, kemudian di Kerajaan Dua ada, Kerajaan Campur ada, kelompok sebagai ketua Gapoktannya. Kalau kegiatannya sendiri kita dari Gapoktan ini biasanya ngapain aja sih Pak? Kalau Gapoktan itu biasanya ketika mau musim tanam itu mengadakan pertemuan dengan para anggota petani. Di sana kita merumuskan paritas apa yang mau ditanam dan tentunya juga bulan apa, kemudian bisa dihitung panennya juga bisa dihitung bulan apa. Kalau usia padi itu kurang lebih 120 hari. Kalau padi genjah seperti pari 32 Mekongga itu umurnya tuh usianya dari semai itu hanya 120 hari umur. Kalau musim gadu ya dimulai dari bulan April, harusnya mulai bulan April. Sekarang sudah mau mulai karena sekarang musim bulan puasa dan dikaitan dengan musim pandemi juga tidak ada bulan biasa. Nah tentunya dari kegiatan-kegiatan ini pasti ada penyimpanan benih ya Bapak? Kalau benih itu dari 5 kelompok itu tidak ada kekhususan. Jadi tidak ada untuk atau sebagai penangkar. Dia beli hanya di kios-kios tertentu yang sudah kualitasnya tidak diragukan lagi. Jadi tidak ada kekhususan untuk membuat benih dijual. Hanya kalau paling untuk dipakai sendiri untuk benih mah. Jadi belum ada penangkaran yang ada di 5 kelompok ini gitu nih. Kalau untuk tadi kan sudah Bapak jelasin kalau misalkan itunya tadi ya. Nah biasanya itu yang sering dipakai itu jenis benihnya itu jenis benih apa Pak? Ya, kebanyakan Inpari 32. Inpari 32 karena dianggap hasilnya paling tinggi kalau dibandingkan dengan paritas yang lain. Kalau paritas sih banyak, diantaranya ada Mekongga, ada Ciherang, dan ada juga paritas ketan, ada juga Pandanwangi atau Sintanur. Tapi kebanyakan petani itu menggunakan Inpari 32. Dan semuanya itu beli ya Pak? Nah itu semuanya beli, tapi ada juga sebagian petani ya dia bikin sendiri. Maksudnya bikin sendiri yaitu contoh umpamanya MT kemarin dia beli dari kios, kemudian untuk MT2 nya itu tidak beli. Jadi artinya dari benih itu karena dianggapnya itu masih bagus. Nah, kecuali sudah 2 kali 3 kali dia baru beli. Ada juga petani dari petani juga, misalkan kelihatannya oh ini padi ini bagus sehingga petani beli dari petani lagi. Nah kalau yang di proses dari petani itu biasanya gimana sih Pak prosesnya? Nah kalau di petani itu prosesnya ya untuk benih tidak ada bedanya dengan konsumsi. Cuman memang ada perbedaan
dari pemilihan calon benih. Kalau diperhatikan satu, ratanya itu serempaknya ini tidak ada rangsol lah, kalau kata petani itu tidak ada rangsol, kelihatan penampakannya rata, kemudian malainya juga bagus. Itu suka diberikan oleh petani. Cara penjemurannya tadi tidak beda dengan untuk konsumsi, dijemur biasa, setelah kering ya mungkin diangkat ya, dirapihkan. Cuma ada perbedaannya, karungnya juga dikasih ciri ini yang musim tanam yang akan datang. Itu kalau memang petani tidak beli dari kios. Tapi kalau beli dari kios ya cukup datang ke kios, beli, tinggal disemai. Berarti prosesnya itu ya sama aja gitu ya Pak? Sama aja, tidak terlalu beda, cuma tadi ada perlakuan yang memang tidak seperti jemur biasa, itu aja. Tapi kalau untuk dijemur, kemudian dia harus sih sama sih. Biasanya dikasih bahan-bahan kimia lagi nggak sih Pak? Nggak ada, kalau benih padi nggak ada, nggak dikasih kimia lagi, nggak ada. Cuman dijemur, sudah yakin keringnya untuk benih, ya bu diamankan di gudang atau di tempat padi. Cuma tadi bedanya si karung itu dikasih tulisan untuk benih umpamanya, atau tidak tulisan juga karena petani sudah tahu ini untuk benih, tinggal dibedakan aja karungnya, nggak dikasih kimia enggak. Buat jangka waktu berapa lama akannya? Nah kalau untuk waktu biasanya musim kemarin dipakai musim ini paling sekitar berapa bulan ya, 2 bulan sampai 3 bulan kalau petani, kecuali kalau memang di khusus perbenihan. Kalau khusus perbenihan itu memang ada tempat yang khusus. Kalau petani mah nggak ada tempat yang khusus, biasa-bisa aja, cuman dibedakan aja karungnya dan tempatnya juga memang supaya gampang diingat, oh ini untuk benih umpamanya. Kalau petani simpel, kecuali kalau petani penangkar itu sengaja untuk pembenihan, ya perlakuannya juga memang agak beda. Berarti untuk di Gopok Tani ini teknik untuk penyimpanan benihnya itu disatukan. Nah, disatukan. Iya, nggak ada perbedaan. Itu biasanya di mana Pak? Biasanya di gudang di sana. Kalau ada gudangnya. Ada gudangnya. Kalau mau lihat langsung nggak apa-apa, langsung ke gudangnya, ini untuk benih, kan? Oh ini untuk konsumsi. Cuman yang dibedakan tadi karung aja. Berarti untuk kayak untuk susunya, untuk penyimpanannya tetap sama. Tetap sama. Tapi karena memang petani sudah pengalaman, itu dianggapnya ya tidak mengurangi daya tumbuh. Itu. Kalau misalkan tadi kan udah Bapak udah menjelaskan tentang pengolahan serta penyimpanannya. Nah untuk penyimpanannya sendiri nih Pak, ada nggak sih permasalahan gitu dari petaninya tentang apakah ada yang benih yang gagal atau belum, atau rusak sebelum ditanam gitu Pak? Kalau hasil dari petani sendiri ya, dari pemilihan sendiri dari petani itu nggak ada yang gagal ya, karena waktunya juga tidak terlalu lama. Contoh kemarin bulan apa panen ya, kemarin itu bulan apa sih Pak? Waktu musim hujan, sekarang bulan 5 ya, bulan 5, bulan 3, kemarin bulan 3, bulan 4. Nah paling kan sekarang bulan 5 bisa dipakai, jadi jaraknya waktunya nggak jauh, sehingga kualitas benih juga nggak rusak. Daya tumbuhnya juga memang bagus, kecuali kalau disimpan terlalu lama ya ada kemungkinan daya tumbuhnya itu. Nah ini jarak simpannya juga pendek, bulan 3 panen, bulan 4 istirahat, bulan 5 ya kurang lebih pertengahan itu sudah bisa disemai lagi.
Berarti belum ada kendalanya. Nah, nggak ada kendalanya kalau hasil pemilihan sendiri. Dari ini itu kan serangan-serangan jamur gitu nggak ada Pak? Di benih Iya. nggak ada, Saat nggak ada, penyimpanan nggak ada serangan jamur di benih. Terus steril lah ya pas di Steril lah. Karena memang kalau benih padi mah gampang sih. Oh, kalau untuk yang dibeli sih Pak? Kalau untuk yang dibeli yaitu sudah apalagi ini kualitasnya sudah jelas, gitu sudah jelas. Kalau kita tahu sumber penangkarnya, contoh dari BB Padi, kalau BB Padi ini memang itu adalah perusahaan BUMN pemerintah, insya Allah tidak ada hubungan lagi. Kalau dari saya tidak ada. Kadang-kala yang jadi masalah itu benih bantuan. Kalau benih bantuan itu pernah daya tumbuhnya kurang, setelah tumbuh ditanam itu ada ransol dulu, tapi sekarang insya Allah nggak ada. Benih bantuan Dari pemerintah. dari pemerintah. Ya, karena pemerintah kerjasama dengan swastanya kurang begitu memperhatikan kualitas benih, penting asal itu tertutup mungkin itu sebagian. Dikasih benih bantuan kendalanya. Tapi jadinya udah stop gitu ya Pak? Sekarang mah nggak ada. Walaupun ada, karena dulu pernah semacam dikritik, kayaknya sekarang mah bagus lah. Ketika ada bantuan juga kualitasnya bagus. Udah diperbaiki Udah gitu ya diperbaiki. Pak? Kalau gitu ada contohnya gitu. Ada. Kalau mau contoh dari benih dari kios ya ada, dari sendiri juga ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Sebelumnya Bapak siapa Pak? Lukman. Iya Pak Lukman. Ini kalau boleh tahu di tempat ini tuh bentuknya apa Pak? Apakah kita? Ini dalam bentuk CV Putra Remaja Kimia ini. Putra Remaja Kimia kita bergerak dari tahun 2006. Makanya di tahun 2006 kebetulan kita kolaborasi dengan sinergi dengan BB Padi, BB Padi Sukamandi untuk penyediaan sumbernya. Karena di situ balai besar. Jadi semua ketersediaan benih itu ada semua di situ. Di awalnya mungkin kita berangkat dari 5 hektar, kemudian memang awalnya berat dari segi pemasaran. Tapi ketika kita melakukan terobosan terutama dengan orang-orang balai, terus dengan orang-orang aliansi BUMN, terus sama PT Petani, sama Balai Benih setiap provinsi, terus sama PPTP, gitu ya. Akhirnya pasar itu ya sedikit-sedikit mulai digarap gitu, dari 2006. Awalnya kita memang bersinergi dengan PT SAS. Dulu kan PT SAS itu sebagai BUMN tunggal untuk penyediaan bantuan benih dulu awalnya, benih bantuan. Kebetulan kita dapat di daerah Sumatera, Lampung, Palembang, terus Jawa Tengah, masuk Jawa Timur sampai Jawa Barat. Jadi kita di backup lah sama mereka. Alhamdulillah dalam perjalanan 2006 ke 2009 itu kita fokus di situ, di benih bantuan. Nah, ketika benih bantuannya itu pemerintah sudah mulai berkurang, akhirnya kita masuk ke pasar pre-market. Pasar pre-market itu pasar yang memang kita garap tidak ada hubungannya dengan bantuan.
Jadi di situ memang ada yang harus diperhatikan itu masalah kualitas barang. Nah, ketika kualitas barang kita jaga di sertifikasinya, terus di pengolahannya, di penyimpanannya, gitu kan. Alhamdulillah bisa kita diterima oleh pasar bebas. Nah, hektar itu sampai 2015 itu kita sekarang udah nyampe 150 hektar. Kalau jadi benih semua itu rata-rata sekitar 1 tahun itu hampir 1.500 ton. Kerawang itu kesadaran petani menggunakan benih bersertifikat itu kurang, gitu. Beda dengan daerah Sumatera, Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, gitu. NTB, petaninya relatif kebanyakan menggunakan benih bersertifikat. Kalau Kerawangnya paling sekitar 20% lah. Berarti sekarang pemasarannya lebih kemana Pak? Saya lebih ke Palembang, ke Sumatera, Lampung sama Palembang. Kalau di Jawa Barat itu paling daerah selatan, Cianjur, Garut, Banjar, Ciamis, masuk pasarnya. Untuk wilayah selatan, Majalengka. Kalau ke utaranya masih sedikit, Karawang nggak terlalu banyak. Karena petaninya kurang sadar untuk memakai benih itu, kita juga kan nggak bisa memaksa. Gitu, Pak. Komoditasnya berarti masih satu aja ya Pak? Apa ya? Di komoditas benihnya. Oh, kita ada 15 varietas. Oh banyak. 15 varietas itu ya, terutama yang masih jadi jawara itu sekarang itu cerang tadinya. Sekarang sudah mulai digeser sama Impari 32. Itu udah mulai digeser. Terus Mekongga untuk 64 ke daerah selatan. Terus kayak sekarang justru yang grafik yang paling tinggi itu 32. Jadi semua pasar sekarang 32. Kayak Palembang, terus Lampung, Banten gitu. Terus Jawa Tengah, Jawa Timur 32 sekarang. Emang apa sih? Produk kita aja. Oh, Produk kita aja dibandingkan dengan varietas yang lain. Jadi memang untuk untuk membuat sebuah varietas saja kan kayak di BP Padi itu tidak serta-merta dia. Sekarang kan muncul varietas impari ya, seri impari. Tapi tetap varietas yang seri impari itu belum semua impari hasil penelitian mereka diadopsi oleh petani. Dibalikin lagi ke petaninya. Saya juga kan hasilnya itu kan tergantung petani, bukan balai, bukan. Artinya kalau misalkan katanya IR 64 itu karena pada sudah terlalu lama itu harus disterilkan gitu, nggak boleh beredar, nggak bisa. Petaninya itu masih suka. Jadi yang istilahnya membuat zero sebuah varietas itu bukan balai benih, bukan PPTP, gitu kan, bukan balai benih induk, tapi petani sendiri sudah tidak mau memakai varietas tersebut. Kalau dari ini sih Pak, kalau dari perusahaan sendiri itu ada nggak sih Pak pendekatan ke petaninya gitu untuk memasarkan varietas ini gitu, atau semuanya full dari pemerintah? Enggak, kita ada pendekatan ke petani juga gitu kan. Kita presentasi, biasanya kita dipanggil. Kalau misalkan di tempat-tempat lain itu kalau mau panen itu kita dipanggil untuk presentasi gitu kan. Kita di situ sambil memperkenalkan varietas yang baru. Cuman susah juga gitu. Karena udahlah Cerang aman kan. Udahlah Mekongga, udahlah Impari 32 gitu yang aman-aman juga petani. Enggak mau berspekulasi, terutama untuk Jawa Barat. Tapi ada petani kayak di daerah-daerah kayak di Aceh itu pengennya varietas yang baru. Jadi kultur juga, Pak, tergantung kultur budaya petani setempat. Kalau kita kan memperbanyak varietas, ya tergantung permintaannya yang banyaknya apa gitu kan, kita perbanyak gitu di situ kan.
Karena kalau semua varietas kita tanam dengan pengolahan yang ada seperti itu, nanti bukan mendapatkan benih yang berkualitas, malah kecampur. Produksi si benihnya tuh seperti BP padi ya Pak, cuman kalau perbanyakannya gitu Pak. Iya, kalau beli sumbernya di sana, kita beli di sana. Yang leadership, yang BS itu kita beli di sana. Nanti kita perbanyak, kita beli di sana, kita perbanyak di sini. Dengan kerjasama dengan petani di lahan sendiri. Salah satu lahan itu kan di belakang. Iya, di belakang ini. Oh, ini ya. Iya. Jadi di sana ada. Kita ada 4 desa lah untuk memperbanyak penangkaran benih ini. Kalau di belakang itu lagi varietas apa? Itu yang di belakang itu 32. Nah ini yang mau panen sebelah sana Mbak, sebelah itu ada berapa lengkap di situ, ada 8 varietas. Di situ ada semua nanti tangnya ada ya. Kalau tadi itu terhampar lah di situ. Paling panennya musim parah. Prosesnya sendiri boleh dijelasin nggak sih dari mulai mendapatkan sumber gitu sampai ke produksi sampai ke penyimpanan gitu? Ya. Jadi gini Mbak, untuk benih leadership turun jadi condition seed, jadi stocky seed, jadi ES gitu ya. Nanti kita misalkan mau nanam benih label putih, berarti kita belinya label kuning di BP Padi. Jadi kita beli gitu. Nah kalau proses budidayanya itu ya hampir mirip dengan petani biasa nanam padi biasa. Cuman tadi di situ ada isolasi jarak, ada isolasi waktu gitu di situ prosesnya itu. Nah kalau nanti halal itu sama saya juga gini, misalkan untuk sejarah lapang yang tadinya bekas Ciherang, kita tanam lagi Ciherang supaya nanti tidak muncul varietas lain gitu. Tapi gak masalah juga muncul varietas lain, nanti kita ada disebut seleksi atau logging pada saat nanti di pertanaman gitu kan. Nah ketika posisinya seperti nanam nanti ada jarak-jaraknya. Nah nanti di fase anakan gitu kan. Karena kita belum sertifikasi mandiri ya, masih diawasi sama BPSB, Balai Pengawasan Sertifikasi Benih. Nah nanti semua dokumen yang menyangkut mengenai masalah benih yang akan kita tangkarkan itu kita online, ada sistemnya online. Kita ada formnya gitu. Kita kirimkan, kalau yang benih dasar berarti kita ke Bandung kirimkan formnya itu gitu kan. Nah nanti kita meminta supaya BPSB itu untuk datang ke lapangan, terutama untuk pemeriksaan pendahuluan. Jadi benihnya nanti di benih itu ada labelnya, nanti lihat di lapangannya nanti disebut pemeriksaan pendahuluan. Nah nanti selanjutnya kita ngajukan untuk fase vegetatif gitu. Fase vegetatif itu juga neranginnya ya, fase vegetatif itu fase setelah anakan gitu, setelah anakan maksimal. Nanti setelah itu terus lagi berlanjut ke fase generatif. Jadi fase generatif, fase primodia berbunga gitu. Nanti BPSB melihat, tapi sebelum BPSB datang ke lapangan, kita ada tim rogging. Jadi tim rogging itu saya persiapkan supaya benih saya berkualitas. Ya walaupun produknya produk BP Padi, kan di situ kan dokter semua ya, tapi tetap aja kalau di lapangan suka ada yang nggak homogen gitu kan. Makanya kita persiapkan tim rogging. Tim rogging itu mencoba melihat di lapangan, artinya kan ini kan untuk benih ini kan harus homogenitasnya kan harus ada gitu kan. Nanti kalau ada yang berbeda bulirnya, ada yang berbeda daun benderanya, ada yang berbeda dibuang. Jadi kalau Setiap fase dari mulai fase anakan sampai fase itu fase masak. Di rogging itu sebelum pihak BPSB datang ke lapangan udah kita periksa dulu. Nanti sama dia diperiksa nih satu itu. Setelah diperiksa dinyatakan fase pendahuluan lulus, vegetatif lulus, generatif lulus, masak lulus, baru kita berani memanen. Lalu kita panen.
kita diproses kan ya, diproses di lantai jemur atau di open gitu kan. Kalau gimana ininya Mbak, apa cuacanya? Kalau cuacanya kurang bagus kita masuk open, kalau cuacanya bagus kita dijemur biasa kayak tadi ya, kita dijemur. Nah, nanti setelah proses itu kita laksanakan proses, nanti kita cek kadar air. Karena yang diminta oleh lab itu kadar airnya itu di bawah 11%. Biasanya mah dua hari biasanya, 2 hari itu. Kalau dijemur ya. Dijemur sama di open juga sama. 2 hari 2 malam. Jadi setelah tercapai kita cek kadar air bagus, kita masuk ke proses selanjutnya di blower, masuk ke blower semua barang itu. Nanti kita hilangkan di bloweran itu kan ada kotoran benihnya, ada yang pokoknya yang itu ya supaya bagus jadi benih gitu kan. Biasanya itu sampai 2 kali gitu, seleksi logging seleksi proses blowernya itu. Nanti setelah proses blowernya itu selesai, baru kita di stapel ditata gitu kan. Lalu kita ajukan secara online ke BPSB bahwa barang ini siap diambil sampel. Nanti pihak BPSB di sampel, lalu diujikan sama mereka kadar airnya nanti berapa, daya tumbuhnya berapa, terus kotoran benihnya berapa, gitu kan. Nah nanti dari situ kalau misalkan benihnya baru biasanya pakai perlakuan KNO, gitu kan, KNO 3 direndam, itu urusan mereka ya direknya gitu kan. Nanti kalau misalkan parameternya dari daya tumbuh itu di atas 80%, itu dinyatakan lulus, gitu kan. Kadar airnya di bawah 11%, lulus. Kalau misalkan tidak memenuhi, misalkan kadar airnya tinggi nih, nanti BPSB kontak, Pak Haji ini kadar airnya tinggi, kita lakukan ini lagi, jemur ulang, gitu kan, jemur ulang. Kalau daya tumbuh mah sudah. Kalau misalkan kata BPSB ini DT-nya di bawah 80%, berarti nggak lulus sudah. Paling saya giling. Saya giling. Kalau misalkan itu lulus, nah nanti setelah lulus, BPSB nanti mengeluarkan sertifikat lulus. Jadi dia mengeluarkan label. Label ini nanti data dari benih yang kita ajukan itu, gitu kan. Nah, nanti ini diperbanyak si label itu. Biasanya kita benihnya itu packingnya 5 kilo gitu. Nanti setiap di blower masukin label, dipres pakai pres plastik, masuk karung, langsung kita masak. Pas setelah blower itu langsung pengemasan, Pak, nggak ada perlakuan kimia gitu? Nggak ada. Karena kita bukan padi hibrida. Kalau padi hibrida mah biasanya pakai ada kimianya. Seperti itu. Tapi memang kalau lebih lanjutnya, kalau pengen tahu di lapangannya seperti apa, pengen tahu prosesnya seperti apa, proses memasang, proses itu, ini bisa langsung lihat aja. Kebetulan ini lagi packing, saya mau kirim ke Lampung. Mungkin habis ini kita bisa ini ya, Iya, gitu. Kalau lebih ininya sebenarnya benih ini sebuah produk yang hulu hilir, gitu kan. Dimana hulu hilir ini kita membutuhkan banyak orang. Sebenarnya menciptakan pekerjaan di desa yang banyak. Saya juga, terutama untuk budidaya, dari mulai tanam, nyulam, istilahnya bahasa Sunda mengarambet aja ngayuman. Saya tenaga kerja lumayan, hampir 30 orang perempuan. Kalau yang untuk nyulam bisa menciptakan tenaga kerja. Ya, alhamdulillah lah berkah. Jadi ketika posisi perusahaan CV ini mulai bergerak, ternyata dari setiap musim itu banyak petani yang mau gabung dengan kita. Karena apa?
karena satu, kepastian pembayarannya. Ya walaupun memang ada tempo lah ya, ada tempo karena benihnya juga kan berproses ya 15 hari baru itu. Tapi tidak ada satupun petani yang dirugikan oleh kita dari tahun 2006 sampai 2021. Karena apa? Karena kalau ketika saya ada satu petani aja yang enggak saya bayar, sudah rame. Selesai lah, tamatlah riwayat usaha ini. Jadi makanya petani itu semakin hari semakin, saya juga sampai pusing ini pengen gabung gitu. Jadi udah berjalan mah, nggak usah pakai modal juga, kita muterin uang itu bisa bergerak. Dari mana biasanya Pak petani yang Masuk ke sini itu adalah petani-petani yang memang saya siapkan benihnya, saya siapkan saprotannya, pupuknya gitu, saya siapkan semua. Sebenarnya mah enak gabung dengan saya pupuknya di daerah terus hasil padanya pun beda, saya belinya juga Rp400 beda dengan untuk konsumsi. Misalkan 10 ton, bedanya 400 kali 10 ton udah 4 juta beda. Jadi alhamdulillah bukan nambah ngurangan, petaninya yang pengen gabung deh kita banyak yang gitu. Seperti itu. Kalau dari ini Pak tadi kan dari proses sertifikasi itu nggak selalu berhasil ya Pak, ada kemungkinan gagal. Itu Ada yang gagal. kira-kira apa sih Pak yang menyebabkan kegagalan itu? Salah satunya itu daya tumbuh katanya itu, DT-nya kurang bagus gitu kan. Jadi ketika seperti parameter 80% nggak tercapai, nggak tumbuh, salah satunya itu pasca panennya, Mbak. Pasca panennya itu kan cuaca hujan gitu kan, terus udah dimasukin ke karung nggak keangkut gitu kan, lama di karung gitu kan, udah jadi duluan si padenya itu di sawah itu, Mbak. Seperti itu. Jadi penyimpanannya Pak itu. Penyimpanannya. Biasanya seperti apa sih Pak teknis penyimpanannya Pak? Kalau teknik penyimpanan dari GKP ke benih itu sebenarnya mah yaitu yang penting mah kadar airnya jangan terlalu tinggi. Kan kalau hujan, apalagi yang kemarin kan, hujan kan nggak berhenti. Makanya ini saya lagi bikin jalan usaha tani. Jadi di sawah itu kira-kira 1,5 meter dibuat supaya motor bisa masuk. Kan kalau misalkan dipanggul apalagi di sawahnya di tengah-tengah gitu kan kerepotan. Mending kalau ada motor mana bisa naik motor. Saya sekarang membina ojek online yang khusus membawa barang gabah itu. Saya bina, saya fasilitasi semuanya gitu. Motornya seragam supaya semangat anak-anak muda yang suka kebut-kebutan. Nah sekarang saya sok bawa gabah di sawah gitu kan, daripada kebut-kebutan itu bukan dapat 7.000 satu kali. Gabung Yang sering ini itu, Mbak. Jadi jangan berpikiran memang semua lulus semua sertifikasi, ada yang tidak lulus juga. Itu salah satunya. Makanya saya ketika nggak lulus langsung dia masukin ke penggilingan jadi beras. Seperti itu. Kalau jangka waktunya sendiri Pak dari mulai penyimpanan Pengujian. biasanya berapa lama? Untuk pengujian pertama itu waktunya 6 bulan. Untuk misalkan masih tersisa barangnya gitu kan, tapi labelnya udah kadaluarsa, lalu kita ajukan pengujian lagi yang kedua, itu disebut LU1. Nah LU1 itu jaraknya itu dari 3 bulan, jadi 6 bulan ditambah 3 bulan. Terus kalau misalkan masih ada lagi barangnya yang belum terjual, LU3 itu 3 bulan lagi, jadi 6 bulan ditambah 3 bulan tambahnya jadi 1 tahun. Habis itu nggak bisa lagi tuh Pak? Sudah konsumsi. Tapi saya belum nyampe LU2 belum. LU1 juga paling beberapa inilah enggak ini. Jadi sebelum kadaluarsa barang. Jadi kalau benih hikmahnya ya bisnis benih itu.
ini harus cepat, apa otak ini harus cepat. Jadi sedikit agak apa Bu Sadino mah sedikit rada gila ya. Gimana caranya supaya barang kita sebelum 6 bulan itu habis.